Pak Andreas. Pak Lucky, gimana kabarnya? Baik Pak, thank you banget loh Pak, masih bersedia untuk ngopi bareng lagi dengan saya, ngobrol seputar teologi bareng-bareng. Dua-dua hal itu saya suka, kopi saya suka, teologi saya suka, jadi cocok Pak. Nah kalau gitu perlu lebih sering-sering dong Pak, gitu ya. Nggak boleh terlalu banyak juga Pak. Oh iya, harus seimbang. Iya, bener juga. Dan sekali lagi senang bisa ngopi bareng sama Pak Andreas, dan khususnya juga dalam rangka kerjasama antara GKI Mangga Besar melalui berkathidup.net dengan STT Amanat Agung, tempat Pak Andreas mengajar melayani. Udah lama Pak ya? Udah 20 tahun. 20 tahun. Iya. Dan itu artinya STTAA secara usia sudah relatif lama dan relatif matang begitu Pak ya, secara institusi begitu Pak ya. STTAA itu didirikan tahun 1997. Ya, jadi pas menjelang masa-masa mau reformasi. Iya. Dan saya masuk 2001, tahun-tahun awal. Dan saya melihat perkembangannya, memang puji Tuhan, Tuhan sangat memberkati dengan dosen-dosen yang bagus, dengan mahasiswa, dengan kampus yang juga Tuhan berkati luar biasa. Dan puji Tuhan juga kami beberapa bulan lalu mendapat akreditasi institusi. Sangat baik. Wah, ikut senang Pak, ikut senang. Ya, kalau itu kategorinya udah bagi kami sangat luar biasa. Iya. Jadi saya kira ya ini sudah sudah jelas lah Pak ya, secara usia sudah cukup panjang, bukan baru berdiri begitu ya. Jadi sudah melewati banyak pergumulan begitu Pak ya. Dan saya kira tentu saja ini menjadi salah satu tempat yang boleh dipertimbangkan, didoakan, digumulkan ya kalau kemudian ada yang terpanggil begitu Pak ya, menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu ya untuk belajar di STTAA. Bahkan kalau saya tambahkan, tempat yang direkomendasikan. Kalau pendengar kita ada yang bergumul, ingin menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan full time, ingin masuk sekolah teologi, dan barangkali saat ini sedang pikir-pikir, saya betul-betul rekomendasikan, silakan daftar di STT Amanat Agung. Kalau belum tahu banyak, lihat website kami, ketik STT Amanat Agung di Google, langsung pasti akan muncul. Bahkan STTAA saja, istilah itu kemudian muncul. Atau bisa hubungi saya juga Pak Lucky, atau langsung ke kampus atau hubungi saya, pasti kami akan memberikan informasi yang lengkap tentang STT Amanat Agung. Dan khususnya kalau saya rasa kalau ada yang mendengar obrolan kita nih Pak, lalu kemudian penasaran nih, ini baru dengar sedikit nih dari Pak Andreas nih, gimana kalau di kelas satu semester begitu ya. Biar bisa belajar teologi menikmati. itu berat tetapi menarik. Betul menarik, karena teologi itu berbicara tentang Allah. Dan kaitan dengan semua yang Allah ciptakan. Itu teologi. Nah, kita tahu betapa sulitnya bicara mengenai hal itu. Tapi justru itu sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan kita. Jadi juga menarik karena itu. Betul sekali Pak, dan itulah sebabnya kenapa ada ngopi bareng Pak, ngobrol seputar teologi. Karena teologi itu menarik sebetulnya Pak Andreas, dan bisa jadikan obrolan, bukan sekedar hanya ceramah-ceramah yang rumit-rumit. Betul Pak. Nah Pak, di obrolan kita yang terakhir Pak, kita ngobrol tentang sesuatu yang sangat real sekali ya, dengan kehidupan kita belakangan ini khususnya begitu ya. Maksudnya belakangan ini semakin menjadi real begitu ya, karena pandemi. Yaitu kita bicara tentang kematian begitu Pak. Nah, ada beberapa hal yang kita sudah sempat obrolin waktu itu, tapi ada beberapa hal lagi yang waktu itu kita mungkin tidak sempat obrolin, dan saya pengen sedikit ngajak Pak Andreas nih untuk ngobrol-ngobrolin nih soal kematian begitu ya. Meskipun dengan sebuah kesadaran sebagaimana yang kita sama-sama waktu itu akui begitu Pak Andreas ya, ada banyak yang misterius, dalam pengertian ada banyak yang kita tidak tahu gitu ya, karena keterbatasan kita begitu ya. Nah, tapi salah satu pertanyaan yang saya kira juga
sering sekali muncul begitu Pak ya, terkait dengan kematian itu adalah ini Pak. Sebenarnya apakah mereka yang sudah meninggalkan kita, yang sudah mengalami kematian itu masih bisa terhubung dengan kita yang masih hidup? Setidak-tidaknya misalnya ya mungkin bisa melihat kita begitu Pak. Setidak-tidaknya mungkin masih mendengar kita begitu ya. Nah, saya ingat waktu kecil dulu ya, sering sekali dengar pemahaman seperti ini begitu ya, bahwa oh ya papa kamu lihat kalian begitu, sebab saya baru umur 11 tahun, papa saya sudah meninggal begitu kan Pak ya. Atau misalnya dikaitkan juga dengan praktek dari teman-teman kita dari tradisi Katolik Pak ya. Mereka kan memahami bahwa orang-orang, mereka sebut dengan orang-orang kudus begitu kan Pak ya, tokoh-tokoh kekristenan yang saleh begitu ya, dan juga termasuk mungkin orang tua mereka, kakek nenek mereka yang hidupnya saleh, yang sudah terlebih dahulu meninggalkan dunia ini. Mereka memahaminya kita itu bisa minta tolong kepada mereka Pak, begitu ya, maksudnya untuk kemudian mendoakan kita. Berarti kan sebenarnya di balik praktek itu ada sebuah pemahaman bahwa seolah-olah yang sudah mendahului kita itu masih bisa terhubung begitu Pak. Setidaknya masih bisa mendengar. Ini gimana ini Pak? Kita mendekati pemahaman atau pertanyaan seperti ini Pak. Mungkin istilah inti dari pertanyaan yang panjang Pak Lucky itu adalah terhubung. Iya, betul Pak. Apakah kita bisa terhubung dengan mereka yang sudah meninggal dunia, atau mereka yang sudah meninggal dunia bisa terhubung dengan kita? Ya sekali lagi saya harus memberikan disclaimer bahwa ini jelas kita bicara mengenai dua dunia yang berbeda Pak ya. Kita sedang bicara saat ini. Kalau namanya terhubung, kita bisa bicara, bisa telepon, bisa senggol-senggolan gitu. Mereka yang sudah meninggal kita sebut ada di kondisi antara. Apa itu? Dia bersama dengan Allah. Apakah masih bisa terhubung dengan kita? Kalaupun saya mau sebut terhubung, tentu kita tidak lagi maknai dengan cara seperti tadi, bisa ngobrol, bisa senggolan dan sebagainya. Kenapa? Terhubung, iya pasti dalam arti karena saya pernah punya papa mama dan dia meninggal, tentu di dalam benak saya terhubung dengan dia. Begitu kan? Bahkan saya sering berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur, minta Tuhan menjaga dan mengucap syukur bahwa Tuhan terus menjaga papa mama saya di surga bersama dengan papa mama saya, gitu kan. Tapi apakah mereka kemudian seperti tahu saya apa dan sebagainya? Mungkin perlu kita pahami begini. Orang yang sudah meninggal itu tetap orang. Dia bukan maha tahu. Dia bukan maha mendengar. Dia bukan maha hadir. Jadi tetap sebenarnya tidak bisa kita anggap seperti dia bisa datang muncul kepada kita untuk beritahukan kepada kita. Banyak orang-orang dunia bahkan panggil-panggil mereka untuk kasih tahu nomor ini, nomor itu untuk mereka pasang di pacuan kuda gitu. Mereka tidak menjadi maha hadir, tidak kemudian maha tahu, maha mendengar, tentu tidak. Ya sehingga kita tidak boleh memposisikan seolah-olah mereka itu ya bisa mendengar kita dan sebagainya ya. Jadi secara teologis pun tentu kita akan sulit untuk memahami kalau kita posisikan mereka kayaknya bisa bicara kepada kita, mendengar kita dan sebagainya. Well, ini mungkin juga menarik kali Pak ya. Mungkin karena kita berasumsi bahwa since mereka itu sudah meninggal, lalu kemudian fisik mereka tertinggal di bumi ini begitu kan Pak. Lalu kemudian hanya rohnya saja yang misalnya kembali kepada Tuhan, maka batasan-batasan spasial itu seolah-olah hilang juga begitu Pak. Jadi somehow jadi agak mahal gitu ya kalau kita tidak mau katakan mahal begitu. Ya, konsep seperti itu pertama jelas adalah seolah-olah roh manusia itu satu makhluk tersendiri dari diri kita yang keluar dari kita, masih mempunyai semua kemampuan-kemampuan manusiawi tanpa tubuh dagingnya, bisa berpikir tanpa otak misalnya gitu kan. Jadi tentu pemahaman itu lebih kepada pemahaman populer atau filsafat-filsafat kuno Yunani dan sebagainya. Kekristenan tidak memahami seperti demikian. Jadi bukan berarti roh kita keluar kemudian seolah-olah melanjutkan kehidupan sebagaimana manusia
biasa lainnya. Karena berarti kita anggapan bahwa roh itu adalah satu makhluk tersendiri begitu. Ya, kita sebut roh dalam pengertian itu adalah prinsip hidup kita. Kita biasa gunakan istilah nyawa, kehidupan dan sebagainya. Ketika kita bicara mengenai roh kita bersama dengan Allah, kita bicara mengenai nyawa kita, hidup kita, diri kita, identitas kita itu tidak hilang dari Allah. Allah memegang kita. Ya, Alkitab atau di dalam 1 Korintus pasal 15 dianggap itu seperti benih yang ditanam ketika kita hidup ini, seperti ketika kita mati itu seperti satu benih yang ditanam. Kalau saya membayangkan ini Pak Luki, kita hidup kita ini, benih itu ditaruh di dalam tanahnya Allah, Allah pegang begitu. Artinya kita tidak hilang dari Allah. Allah tetap memegang kita. Jadi kita jangan konsepsikan bahwa roh kita kayak melayang-layang ke sana kemari untuk itu. Kedua, sebenarnya istilah roh itu pun kita harus berhati-hati. Karena kalau kita sebut roh, memang betul ada yang sebut Allah itu roh. Ada juga makhluk roh, yaitu malaikat. Kalau kita sebut diri kita roh, pengertian Alkitab itu adalah kita punya prinsip kehidupan. Kita punya nyawa, kita punya kehidupan. Bukan berarti kita seperti malaikat. Gitu. Bahkan malaikat pun tidak maha tahu dan maha hadir, Pak. Iya, betul kan? Betul, Pak. Jadi kalaupun kita ingin konsepsikan sepertinya tadi yang bilang roh keluar dari tubuh kita, kemudian sudah menjadi maha hadir kemana-mana, enggak. Malaikat saja yang makhluk roh itu tidak seperti demikian. Yang maha hadir, maha mendengar, maha tahu itu hanya Allah. Iya. Well, lagi-lagi memang kita harus mengakui Pak ya, maksudnya pengaruh apa yang kita misalnya saksikan dari mungkin film lah, dari sosial media atau yang kita dengar dari orang-orang di sekitar kita tuh sangat sangat kuat sekali gitu ya. Sampai kemudian kita menggunakan atau memahami istilah roh ini seperti yang ditampilkan di luar sana itu, Pak. Seperti Casper. Yes, benar Pak. Itu. Benar banget begitu. Iya. Nah, oke. Tapi begini Pak, apakah kemudian kita jadinya harus menjelaskan hal ini, misalnya begini, terkait dengan kematian begitu ya. Jadi kematian itu artinya tubuh kita, ya memang tubuh kita kan somehow ada di bumi ini begitu kan Pak. Tapi maksudnya kehidupan kita itu tidak hilang begitu ya. Kehidupan kita tuh tetap ada begitu ya. Dan kita tidak boleh tafsirkan dengan yaitu tadi menjadi makhluk yang yang lain begitu ya. Iya. Oke. Tapi kalau begitu berarti masih oke Pak ya, masih sesuai dengan apa yang kita katakan begitu Pak ya. Seperti percakapan kita yang lalu, ada orang berkonsepsi kita sekedar materi. Jadi kalau kita meninggal dikubur, ya itulah sudah selesai. Dalam kekristenan kita tidak percaya seperti itu. Kita percaya hidup berlanjut. Berlanjut di mana? Di dalam tangan Allah. Oke. Nah sekarang bagi saya rasa saya semakin jelas nih Pak Andreas begitu. Jadi pada waktu misalnya Alkitab menggambarkan kehidupan kita, saya rasa penekanannya ke sana begitu Pak ya. Jadi maksudnya bukan seperti yang kita pahami selama ini begitu, bahwa seolah-olah ada makhluk yang lain yang keluar dari diri kita begitu ya. Bahasa populernya ada roh gentayangan seperti itu. Iya. Oke. Nah, tapi menarik juga kan pada waktu memikirkan soal kemungkinan terhubungnya mereka yang sudah meninggal itu dengan kita yang masih hidup di bumi ini Pak Andreas. Sebab kalau lihat di Alkitab sendiri misalnya contoh saja Matius 17 begitu ya, peristiwa transfigurasi Tuhan Yesus misalnya kan, di situ dicatat oleh kalau saya tidak salah ingat bahkan seluruh Injil sinoptik mencantumkan atau mencatat peristiwa ini, dan kemudian diceritakan di situ bahwa ada Musa dan Elia begitu, lalu kemudian berbicara dengan Tuhan Yesus. Jadi seolah-olah kan kalau kita baca begitu saja Pak, kok kayaknya sepertinya masih bisa tuh begitu ya, bisa datang gitu ya. Banyak kemungkinan untuk kita tafsirkan, tapi kita tentu yang paling tidak mungkin adalah menafsirkan Musa dan Elia dalam satu kehidup tubuh yang seperti itu muncul di hadapan Yesus yang kita sebut dengan roh yang berdiri sendirinya itu begitu ya. Tapi apakah dalam kehidupan dalam sejarah ada Musa, ada Elia, ada mereka sudah meninggal, sudah bersama dengan Allah. Tapi kan mereka tidak hilang. Identitas mereka ada dan sebagainya. Mereka dikenal dalam sejarah Israel. Seandainya Pak Luki, kalau Tuhan ingin tampilkan orang itu di hadapan murid-murid Tuhan Yesus untuk mereka lihat, bisa nggak? Bisa, betul. Dan mengapa mereka langsung mengenali? Karena mungkin mereka sudah pernah punya gambaran-gambaran tertentu mengenai Musa,
dan Elia kan. Jadi Tuhan menampilkan itu untuk satu pengajaran buat murid-murid, itu bisa. Itu juga bisa peristiwa itu diambil sebagai penggambaran simbolik mengenai seluruh dari mereka yang disebut dengan terbesar di perjanjian lama, ada bersama dengan Yesus di dalam pergumulannya yang di transfigurasi itu, yaitu Musa yang mewakili dari Taurat, Elia dari para nabi, dan Elia memang nabi yang paling terkenal dengan dramatisasi dia melawan nabi-nabi sesat itu. Yaitu seperti ada perwakilan untuk hadir bersama dengan Yesus pada saat itu. Itu bisa juga kita maknai seperti itu. Tidak perlu harus cepat-cepat kita tafsirkan itu hantunya Elia, itu hantunya Musa. Nah, apalagi dengan itu kemudian kita jadikan semacam satu pakem, berarti hantunya kakek saya bisa dong saya panggil untuk datang. Nah itu. Kalau Tuhan ingin tampilkan kepada di depan kita satu sosok yang sangat akrab untuk kita mengingatkan kita, katakanlah dalam mimpi, kakek kita datang bicara, nah, atau cu, kamu salah tuh lakukan itu. Kita terbangun dari mimpi, kita real sekali itu kakek saya yang datang. Bisa aja Tuhan yang memberikan kita satu penglihatan seperti demikian, dengan satu wajah yang kita akrab, begitu kan, untuk mengingatkan kita, begitu. Nah, tapi ini menarik justru Pak. Saya jadi ingin pushback sedikit nih Pak. Lalu kemudian bagaimana kita gimana ya maksudnya mendekati pendekatan penafsiran seperti ini Pak. Misalnya jadi begini kan Pak, kalau gitu apakah semua orang jadinya bisa punya klaim yang valid begitu? Tadi malam misalnya kakek saya ngomongin, tadi malam misalnya mengklaim hal yang sama, misalnya tadi malam Musa datang dalam mimpi saya nih Pak, gitu kan, tadi malam Elia ngomong begini sama saya. Lalu kemudian kita ceritakan, sebab saya rasa saya tidak sedang mengada-ngada atau sedang membuat contoh yang ekstrim Pak ya. Maksudnya sebab itu kayaknya beredar di sekitar kita begitu Pak, dengan klaim-klaim yang seperti itu. Kalau namanya tanya validitas untuk pengalaman, ya susah. Karena siapapun bisa mengalami apapun. Apakah itu betul-betul pengalaman atau rekayasa dia? Apakah itu pengalaman-pengalaman natural atau pengalaman-pengalaman yang psikosis? Kan bisa terjadi. Jadi banyak sekali bisa pengalaman orang. Kalau tanya valid apa enggak, kita enggak bicara pengertian dia benar-benar mengalami enggak. Dia mungkin betul-betul mengalami, tapi apa yang sedang terjadi, bagaimana dia memaknainya, itu yang akan akan membuat perbedaannya kan gitu. Makanya Pak Luki, kalau di dalam kita belajar teologi, kita sebut pengalaman itu bukan dasar dari untuk berteologi. Dasar pertama jelas Alkitab. Kedua adalah pengajaran di dalam sejarah gereja. Ketiga baru antara rasio dan pengalaman. Artinya kalau kita punya pengalaman, punya banyak pengalaman sekalipun, tidak bisa langsung dipegang sebagai kebenaran. Harus kita rujuk dulu. Bagaimana pengajaran dari body of Christianity-nya, kekristenan kita. Bagaimana khususnya yang paling puncak Alkitab mengajarkan hal itu. Jadi bisa saja pengalaman itu pengalaman benar, tapi kita harus rujuk kepada Alkitab. Jadi jangan terima semua pengalaman itu sebagai sesuatu yang kita anggap ada klaim kebenarannya begitu. Itu sangat-sangat berbahaya. Jadi bolehkah kemudian saya simpulkan jadi begini Pak Des? Memang betul, balik lagi ke tadi pendekatan kita menafsirkan Matius pasal 17 begitu ya. Bahwa memang secara konseptual begitu, Allah sanggup atau tidak, ya sanggup pastikan, maksudnya melakukan apa saja, termasuk misalnya dalam tanda kutip menghadirkan sosok Musa dan Elia ini begitu Pak ya. Tapi bukan berarti Allah akan selalu bekerja dengan cara demikian sehingga kalau kita mendengar ada orang punya pengalaman ini dan itu yang mirip atau pengalaman kita sendiri, lalu kemudian kita berani klaim, wah ini pasti dari Allah. Begitu Pak ya. Betul. Jadi hati-hati, karena soalnya pengalaman-pengalaman seperti itu, ya tadi saya katakan bisa betul-betul pengalaman yang benar atau ya itu lebih banyak imajinasi kita, atau barangkali ya masalah-masalah kejiwaan kita. Kita tahu kan kalau masalah kejiwaan pun bisa membuat kita merasa atau kita menganggap kita mengalami banyak hal yang seperti itu. Jadi kita perlu sangat berhati-hati. Tapi menurut Pak Andreas sendiri, yang terjadi di Matius 17 ini apakah bisa kita kategorikan sebagai event yang sangat khusus sekali begitu Pak? Yang maksudnya bukan sesuatu yang sering akan terjadi seolah menjadi pola begitu Pak? Betul.
Dan memang betul, jangan kita anggap jadi pola. Ya, si murid-murid Yesus kan menganggap ini ada 3 orang di situ nih, seolah-olah Musa real di situ, Elia real di situ, karena ada Yesus yang real di situ. Ingin bikin tenda 3 di situ untuk mereka. Makanya kan dikatakan kepada mereka tidak tahu apa yang mereka katakan, gitu kan. Jadi sepertinya keluar dari sesuatu yang sebenarnya nggak sangat mereka pahami begitu. Ya, apakah dengan bikin tenda kemudian Musa, Elia bisa tinggal di situ? Jelas kelihatannya ini namanya juga satu peristiwa yang visionary. Kita harus memahaminya sebagai satu tindakan Allah yang bersifat mujizat. Ya, jadi dalam hal itu bisa benar-benar itu Allah menghadirkan untuk kamu lihat dukungan dari segenap perjanjian lama untuk pekerjaan Yesus dengan mensimbolisasikan Musa dan Elia. Tapi kita tidak perlu menjadikan itu satu pakem pengalaman rohani kita. Kalau kita mau mengalami seperti Yesus harus ada ini, begitu kan? Jangan begitu. Misalnya Yesus doa di Getsemani. Memang kita perlu mengalami berbagai kesulitan kan, tapi kita tidak menganggap bahwa di situ model seperti itu kita harus jalani juga 1 jam kemudian 1 jam dan sebagainya kan begitu. Jadi tentu enggak semua hal itu bisa jadi pakem dalam arti itu begitu. Jadi memang berarti dalam hal ini pun juga perlu ketelitian pada waktu kita membaca Alkitab, Pak, ya, supaya kita tidak salah memahaminya begitu ya. Nah, tapi secara umum berarti, Pak, secara umum kita akan mengatakan, apakah betul ya, maksudnya saya mengkonfirmasi itu, apakah betul kita akan mengatakan bahwa berdasarkan indikasi Alkitab yang lebih clear begitu ya, bahwa ya yang sudah mengalami kematian mereka bersama-sama dengan Allah, mereka tidak terhubung lagi dengan kita. Apakah kita bisa mengatakan demikian? Iya. Lebih bisa dipercayai dalam konteks seperti demikian. Karena yang sudah meninggal itu masuk dalam satu wilayah yang tidak lagi dalam pengalaman empiris kita di sini. Dia bersama dengan Allah. Begitu ya, dia bersama dengan Allah. Bahwa apa yang terjadi dia bersama dengan Allah itu yang sekali lagi dalam percakapan pertama tadi kita mengalami kesulitan untuk memahaminya begitu. Kebanyakan pandangan-pandangan populer soal keterhubungan itu lebih kepada kepercayaan, ya namanya kepercayaan populer ya, bahwa roh kita itu, roh orang yang meninggal itu ada di sekitaran di angkasa begitu. Jadi dia masih bisa berkonek atau berapa hari masih berkonek, sekian bulan kemudian tidak lagi dan sebagainya. Itu kepercayaan-kepercayaan populer sebenarnya. Oke, saya kira ini sudah cukup menjelaskan pertanyaan tersebut ya. Nah, Pak Andreas, salah satu juga yang terkait dengan peristiwa kematian itu adalah kan kehilangan ya, Pak. Kehilangan orang yang kita kasihi, orang yang tadinya bersama-sama dengan kita begitu ya. Saya pribadi pernah mengalami kehilangan papa saya misalnya begitu ya. Lalu kemudian ada juga banyak orang yang mengalami kehilangan misalnya pasangannya, Pak, begitu, yang sudah menikah 30 tahun, 40 tahun begitu ya. Dan lazim sekali di kalangan kita sebagai orang Kristen itu kemudian memahami bahwa suatu saat nanti kita akan ketemu lagi begitu. Kita akan ketemu lagi begitu ya, dan saya kira sering sekali muncul ungkapan-ungkapan seperti see you there misalnya, see you in heaven begitu ya, sampai kita ketemu lagi begitu ya, sebagai ungkapan perpisahan kita dengan orang yang kita kasih yang sudah meninggal begitu, Pak. Nah, dan saya pun misalnya sering mendengar ada orang yang mengatakan ya nanti kita akan menikmati lagi tuh reuni tuh, di kekekalan nanti. Nah, maka pertanyaan saya adalah begini, Pak, sebenarnya menurut apa yang diindikasikan oleh Alkitab begitu ya, pada waktu di kekekalan nanti kita tuh sebenarnya masih saling mengenal satu sama lain nggak, Pak, begitu? Sebab kan somehow begini, Pak ya, kalau kita reuni lalu kemudian kita tidak saling mengenal, so what's the point of the reunion begitu kan, Pak? Toh nggak kenal juga begitu kan, Pak. Nah, kira-kira gimana nih, Pak? Tentu pertanyaan Bapak
Pak Lucky tadi itu banyak berangkat dari pemikiran populer tadi soal reuni, see you there dan sebagainya. Bahasa-bahasa puitis. Dan namanya bahasa puitis seringkali kita tidak perlu cari terlalu jauh makna-makna literalnya. Ya, itu kan menjadi penghiburan bahwa kita tidak hilang, nanti kita bersama-sama di hadapan Allah begitu. Tapi kemudian kalau demikian berarti nanti kita saling kenal dong. Kita suami istri, kita lanjutkan sebagai suami istri. Ini poin yang juga tidak mudah untuk dijawab. Tapi ada beberapa hal yang mungkin kita dapat tarik sebagai pengajaran yang kita cukup yakini benar begitu. Misalnya Yesus mengatakan di sana nanti dalam kekekalan tidak ada kawin mengawinkan. Sehingga hubungan suami istri apakah berlanjut di sana? Saya nggak yakin. Karena sebenarnya hubungan suami istri, hubungan keluarga itu bukan ultimate. Itu kalau bahasa Inggrisnya penultimate. Itu match pointnya gitu ya. Istilahnya apa match point ya? 1 poin sebelum game. Gitu. Yang paling tinggi ultimate-nya itu adalah hubungan kita dengan Allah. Jadi ketika kita bisa bayangkan gini, ketika dalam kekekalan kita bukan lagi saling mengenal secara horizontal. Kita mengenalnya itu dengan Allah secara vertikal. Allah dan kita dan Allah itu dalam pengenalan yang sangat intim. Kita semua berada dalam satu yang disebut dengan communion. Sehingga di antara kita satu dengan yang lain secara horizontal pasti kita mengenal. Apa yang membuat kita saling mengenal yaitu kasih Allah. Bukan lagi sekedar namamu, dulu RT RW-mu saya kenal, tapi kita yang sama-sama ada di dalam persekutuan Allah Tritunggal. Kita saling mengenal dalam arti bukan lagi cognition, tapi communion. Jadi sebenarnya itu jauh lebih mendalam dari soal kenal nggak kenal. Karena kita sekarang kenal kita selalu ingat berarti saya kenal wajahnya, kenal alamatnya, kenal dirinya begitu ya. Jadi mungkin itu yang membuat kita kesulitan untuk menjawabnya. Seolah-olah nanti dalam kekekalan kita masih membawa semua hal-hal yang bersifat identitas betul, tapi sebenarnya bukan identitas yang paling esensial dari diri kita. Identitas paling esensial kita adalah diri kita sebagai anak Allah dalam hubungan dengan Allah. Kita diciptakan untuk menikmati Allah, untuk berhadap dengan Allah gitu. Tapi kita selalu khawatir apakah secara horizontal saya bisa saling mengenal atau enggak. Padahal itu dalam pemahaman teologi bukan lagi itu pertanyaannya. Pertanyaannya apakah kita dikenal Allah dan mengenal Allah. Dan pasti di dalam kekekalan pasti justru kita menjadi sangat kenal sehingga kita sebut dengan intim. Kalau kita intim dengan Allah, dengan yang lain sama, kita adalah intim begitu. Tidak ada lagi saya dengan suami, dengan mantan karena dia keluarga saya menjadi lebih dekat. Karena dia itu orang Amerika, saya dulu nggak kenal, saya nggak dekat. Nggak begitu lagi begitu. Jadi kalau begitu sebenarnya bisa dikatakan at some point begitu Pak, ya betul saling mengenal begitu ya, tapi menggunakan kategori yang berbeda dengan yang kita pakai di dunia ini begitu kan Pak, di bumi ini begitu ya. Sebab memang saya rasa betul juga ya, kalau kita masih tetap pakai kategori yang sama, mungkin kita akan lebih sulit menjawab berbagai macam pertanyaan-pertanyaan lain. Misalnya Pak, saya baca di mana lah, saya juga udah lupa begitu ya. Ada salah satu pertanyaan begini, kalau kita saling mengenal ya, kan tidak semua orang yang dekat dengan kita yang kita kasihi yang akan ada di sana nanti misalnya. Mungkin juga ada orang yang kita sebenarnya nggak terlalu suka Pak, gitu ya. Well, itu kan manusiawi banget Pak ya. Maksudnya dia anak Tuhan juga, tapi mungkin kita tidak terlalu cocok sama dia. Dan lalu gimana nanti saya kenal di sana? Apakah kemudian masih mempertahankan ketidaksukaan saya begitu ya? Malah kita jadi kesal juga lihat wajahnya gitu kan. Tentu tidak demikian lagi begitu. Jadi saya kira betul. Kalau kita sudah dalam kekekalan, sebenarnya pakai bahasa kita sekarang, kita sudah mengalami upgrading. Termasuk dalam hubungan dengan Allah, hubungan sesama, termasuk dalamnya adalah kasih, kualitas kasih. Kita tidak lagi seperti itulah, karena saya kurang senang orangnya, maka saya kasihnya dikit. Kalau ada orang seringkali begini, karena kan saya sangat mencintai istri saya. Apakah nanti di surga saya akan mencintai dia seperti itu lagi? Kalau saya nggak kenal dia gimana dong? Biasa saya akan menjawab, bukan saja kamu akan mencintai istrimu seperti yang dulu kamu pernah cintai dia. Kamu akan jutaan kali lebih cinta dia. Kenapa? Karena cintamu sekarang adalah cinta yang betul-betul mengalir langsung dari Allah untukmu, untuk kepada sesamamu. Cinta yang jauh-jauh lebih indah, lebih mulia daripada yang kamu pernah nyatakan dulu waktu dalam pernikahanmu itu. Dan somehow
bisa juga dikatakan begini kan Pak ya, kita yaitu tadi karena mengalami upgrading ya, kita punya kapasitas bukan hanya sekedar mencintai orang-orang yang kita cintai di bumi ini, tapi sama juga punya kapasitas mencintai semua orang di dalam persekutuan kita di hadapan Allah, begitu ya Pak ya? Betul. Ya, dan itu mengalir natural, mengalir natural keluar karena kita bersama-sama disatukan di hadapan Allah. Maka kalau kita lihat gambaran langit dan bumi baru itu, orang-orang di hadapan Allah, Allah yang menjadi mataharinya, nggak perlu lagi matahari. Penggambaran kan Allah itu terang, kita semua di depannya. Jadi kalau kita semua terekspos di hadapan Allah dengan kasih Allah, keindahan kemuliaan Allah, sebenarnya berarti hati kita tuh udah menyatu begitu, menyatu. Denyut kita udah sama. Jadi nggak ada lagi istilahnya tadi orang itu saya kesel, saya nggak mencintai. Tidak lagi seperti demikian. Iya, saya kira betul ya. Istilah upgrading tadi saya kira sebuah istilah yang praktis bisa menolong kita Pak ya, untuk memahami konsep ini begitu ya. Iya. Nah, lalu juga ini kan Pak, salah satu pertanyaan juga mungkin, tapi saya rasa ada kaitannya sih dengan yang tadi kita bicarakan begitu ya. Seringkali juga orang bertanya begini kan, nanti one day ketika di kekekalan nanti Pak, sebenarnya kita itu di dalam kondisi yang mungkin ya tadi ya, karena kategori kita kategori vocab sekarang gitu Pak, kosakata sekarang gitu ya. Tapi pertanyaannya begini, apakah pada waktu kita di sana nanti kita sebenarnya fisik kita kira-kira gimana begitu kan Pak ya? Ada yang bilang kan katanya nanti semua disempurnakan. Apakah sama kalau saya merasa hari ini saya kurang ganteng begitu, one day di sana saya akan kegantengannya sempurna begitu kan Pak? Meskipun juga akhirnya terkait dengan pertanyaan ini adalah begini. Lalu nanti kemudian usia berapa dong? Sebab di bumi ini kita memahami bahwa usia produktif mungkin itu usia yang paling sempurna dalam tanda kutip begitu dalam segala hal begitu Pak. Nah, bagaimana mendekati pertanyaan-pertanyaan seperti ini Pak? Sebenarnya manusia itu makhluk eskatologis ya, makhluk teleologis, dalam arti dia waktu diciptakan pun dia bukan sudah jadi dalam arti fix, sudah kayak finish atau fix article, dia kan berkembang. Bahkan sampai pada umur prime kita masih bukan berarti itu sudah fixnya kita. Enggak, kita akan berkembang. Keseluruhan diri kita itu berkembang. Seperti apa? Sampai seperti gambar dan rupa Kristus. Bahkan kita nggak tahu sebenarnya sampai itu dalam artian itu seperti apa. Sampai seperti Kristus, gambaran Kristus. Paling hebatnya kita di dunia ini, paling kita disebut ganteng, belum tentu mirip Kristus. Iya betul. Disebut orang suci, belum tentu mirip Kristus. Jadi kita juga jangan berpikir ada satu momen di mana kita dianggap itulah momen puncak kita begitu. Seolah itulah kemudian akan jadi seperti itu. Atau umat manusia itu punya satu umur tertentu yang disebut manusia yang paling puncaknya, yang kurang dari itu atau lebih dari itu enggak begitu. Jadi kita tidak boleh beranggapan seperti demikian. Memang Pak Luki ya, kalau bicara mengenai hal ini juga satu poin yang enggak mudah. Karena Alkitab memang tidak pernah mengajarkan mengenai figur yang bagaimana ketika nanti kita ada dalam kekekalan. Jadi kita memang harus berhati-hati juga. Tentu ya di dalam bahasa-bahasa puitis, di dalam bahasa-bahasa nasihat kadang-kadang kita mengatakan kayak gini. Hiduplah dengan hidupan yang paling baik, senyumlah dengan senyum yang paling manis, ya lakukanlah kasih yang paling indah, dan semua keindahan itu dipotret oleh Allah, dijadikan kamu dalam kekekalan begitu. Tapi bagi saya juga nggak cukup. Kamu harus mengalami upgrading yang jutaan kali begitu. Nah, Paulus menggambarkannya dengan baik sih sebenarnya. Dia mengatakan hidup kita ini kayak benih. Nanti ditanam akan muncul. Paulus bilang yang muncul apa? Bukan benihnya, pohon. Jadi kalau kita nanam benih, mungkin benihnya cuma bulat hitam-hitam kayak kita bilang nggak ganteng atau apapun. Nanti muncul itu suatu kualitas yang udah berbeda banget dari benih itu. Tapi anyway tetap adalah kelanjutan dari benih itu. Jadi figurnya kayak apa? Bahkan lihat dari benihnya kita tidak akan bisa memprediksi tumbuhan itu seperti apa. Kira-kira seperti itulah. Tapi saya suka sekali Pak dengan penjelasan Pak Andreas ketika mengaitkannya dengan ini Pak, serupa dengan Kristus ini Pak, begitu ya. Somehow kan ini sesuatu yang jelas sekali Alkitab katakan, eksplisit sekali bahwa sempurna itu kita boleh kategorikan ya ketika kita segambar dan serupa dengan Kristus begitu kan Pak ya. Tapi somehow kita bisa miss poin itu Pak ketika kita mencoba untuk membayangkan figur seperti apa sih yang sempurna nanti. Maka sebenarnya tentu saya rasa
natural sekali kalau kita mau memikirkan hal itu begitu Pak. Tapi Betul. jangan lupa fokus utamanya ya Pak tadi ya. Betul. Segambar dan serupa dengan Iya. Kristus begitu. Karena kita kan seringkali memang punya kategori-kategori lain. Orang yang baik itu seperti apa, yang ganteng seperti apa, dan Iya. kita ingin seperti itu. Kalau di dunia ini sekarang saya nggak bisa dapatkan yang seperti itu. Mudah-mudahan kekekalan saya bisa seganteng seperti artis Korea misalnya begitu kan. Iya. Tapi memang kita tidak dibentuk untuk menyerupai mereka. Kita dibentuk untuk menyerupai Kristus. Iya. Wah, saya kira ini sebuah insight yang penting sekali Pak Andreas begitu ya. Jadi buat saya sih, instead of memikirkan figur kita seperti apa, sempurna nanti itu seperti apa, bukankah lebih baik kita fokus kepada apa yang Alkitab sudah jelas katakan, Betul. yaitu kita menjadi serupa dengan Kristus begitu. Iya. Wah, itu yang indah sekali begitu. Betul. Ya. Nah Pak Andreas, terakhir nih Pak Andreas, balik lagi mirip seperti obrolan kita yang terakhir yang lalu begitu ya. Ketika mendekati isu tentang kematian, kehilangan orang yang kita kasihi, somehow kita harus mengakui bahwa ada kelemahan, keterbatasan dari sisi kognitif kita begitu ya. Nah di tengah-tengah situasi seperti ini Pak, ada banyak orang yang kita kenal mungkin mengalami kehilangan begitu ya. Khususnya termasuk juga anak-anak Tuhan yang tentu bergumul dengan banyak pertanyaan, banyak pemikiran, penasaran juga mungkin ya. Nah, bagaimana kebenaran yang sudah kita obrolin ini bisa memberikan kepada kita sebuah kekuatan, pengharapan begitu Pak, sebagai orang-orang Kristus, sebagai anak-anak Tuhan? Iya, saya kira memang momen-momen seperti inilah yang membuat kita semakin menyadari hidup itu banyak hal-hal yang tidak indah di dalamnya. Bahwa hidup kita ini ringkih, ya, gampang rusak, gampang pecah itu ya. Dan tiba-tiba juga kita merasa semua pencapaian manusia, bahkan kalau mau ngomong lebih ekstrim, semua kesombongan manusia tiba-tiba mulai runtuh begitu ya, bahwa bahkan oleh satu virus ini pun kita sudah begitu kelabakan gitu. Soalnya pertama-tama jelas mengingatkan kepada kita, Pak Luki, saya, para pendengar, bahwa kita perlu bergantung pada Allah. Itu yang pertama, jelas sekali. Seringkali hal-hal yang seperti ini kita tidak harapkan terjadi, tapi anyway kemudian terjadi, dan mengingatkan betapa ringkihnya kehidupan kita. Dan untuk itu kita memerlukan Yesus Kristus. Kedua, tentu dalam kondisi yang seperti ini banyak sekali air mata dan kedukaan, banyak sekali kehilangan, dan itu real sekali. Sebenarnya itulah tragedi kehidupan kita, ya, tragedi kehidupan kita yang kita harus hadapi dengan jujur. Ini tragedi, begitu. Ya, kematian itu mengerikan, sakit penyakit itu mengerikan. Kita tidak perlu terlalu merasionalisasikan, apalagi merohanikan, begitu kan? Ini tragedi kehidupan. Kita diciptakan untuk menikmati Allah, untuk mengalami shalom. Tapi ya begitu banyak kerusakan yang terjadi dalam hidup kita. Ya, jadi kita harus menghadapi hal itu secara jujur. Tapi juga kemudian kita melihat bahwa Allah tidak membiarkan kita sendiri. Paling pokoknya adalah bahwa Dia sudah intervensi dengan memberikan Yesus Kristus mati di kayu salib, memikul dosa kita, memikul kutukan kita, memikul berbagai kejijikan yang harusnya kita alami. Yesus sudah memikul. Dan kemudian Dia menjanjikan kesembuhan buat kita. Kesembuhan yang pertama jelas adalah kesembuhan rohani, yaitu hubungan kita dengan Allah dipersatukan kembali. Sekalipun masih banyak gejolak-gejolak, tapi kita sedang diproses sampai pada nanti kekekalannya. Kesembuhan yang lain termasuk kesembuhan rohani, kesembuhan jasmani. Walaupun tidak selalu itu juga langsung terjadi di sini. Kita juga sadar. Kenapa? Karena begini, pekerjaan Yesus dimulai dengan kedatangan pertama kali, itu akan digenapkan pada kedatangan kedua kali. Kita sebut masa ini sebagai masa already dan not yet. Yesus sudah berkarya, kekuatannya sudah berkarya, tapi belum selesai, belum sampai pada puncaknya. Jadi untuk itulah kita berharap, termasuk untuk tadi upgradingnya kita, untuk shalom yang sempurna yang akan kita alami. Kita berharap ke depan, ya, bergantung kepada Allah, kita berharap. Jadi kedukaan-kedukaan yang kita alami pun saat satu pihak kita sikapi bahwa itu adalah sesuatu yang real, sesuatu yang memang perlu kita tangisi, kita dukai.
tetapi juga dengan pengharapan bahwa masih ada Allah yang memegang kita, bahwa Allah sudah berintervensi dan Allah akan menggenapkan pekerjaannya untuk kita, dan kita akan bisa menikmati kehidupan bersama dengan Dia, begitu. Jadi pengharapan ini sesuatu yang penting di tengah-tengah kedukaan, di tengah-tengah pandemi. Apa yang kita bisa pegang? Sebenarnya bahkan kita pergi ke suatu vaskes untuk divaksin, yang menggerakkan langkah kita itu pengharapan. Ya, betul. Kita berharap ada sesuatu yang lebih baik. Kita berharap Allah bertindak lewat berbagai pengobatan, lewat berbagai cara. Kita berharap ada Allah bertindak. Dan lebih dalam lagi, kita berharap kepada Allah yang sudah bertindak di dalam Yesus Kristus untuk kita. Iya. Wah, puji Tuhan ya Pak ya. Artinya bahkan di tengah-tengah kedukaan kita sekalipun, kita selalu bisa melihat bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Ya, Tuhan memegang kita Pak, kalau pakai istilah di obrolan kita yang terakhir itu Pak ya. Memegang kita dan juga memegang orang-orang yang kita kasih yang sudah meninggalkan kita Pak ya. Kalau mereka itu anak-anak Tuhan, Tuhan pegang mereka juga, begitu. Sebenarnya saya kira baik buat kita untuk mengingat mereka di dalam doa kita. Ya, karena sebenarnya tetap kita akan mengingat mereka yang tadi soal terhubungan itu. Ya, jadi mereka, kita tidak seperti satu memori yang sudah terhilang, enggak. Kita bisa berdoa dalam arti mengucap syukur kepada Allah. Selama hidup Allah memegang mereka. Walaupun ada sakit, ada kesulitan, Allah memegang mereka. Ketika mereka mengalami kematian, bahkan kematian yang cukup tragis, misalnya oleh karena COVID, kita tahu juga Allah memegang. Dan sampai sekarang Allah dengan setia memegang. Kita mengucap syukur kepada Allah. Kita memohonkan kepada Allah untuk terus melanjutkan kesetiaannya, memegang papa kita, mama kita, sanak saudara kita, untuk mendapatkan tubuh yang baru, kehidupan kekal bersama dengan Allah. Iya. Dan saya kira kalau itu kita lakukan Pak ya, saya rasa itu akan semakin membangkitkan pengharapan yang sudah pasti, yang sudah Allah anugerahkan buat kita Pak ya, dengan cara seperti itu. Dan sekaligus di saat yang sama kita juga bisa menikmati kenangan kita bersama dengan orang-orang yang kita kasih. Saya sangat-sangat setuju. Iya. Wah, bersyukur sekali. Sekali lagi thank you banget Pak Andreas untuk obrolan kita. Sama-sama. Selalu seru Pak ya. Pokoknya asal ada ngopi dan ada teologi, seru. Selalu seru Pak ya. Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Iya Pak, kita akhiri obrolan kita dengan kita berdoa Pak ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami di tengah-tengah kehilangan, kedukaan yang kami alami ya Tuhan. Kami bersyukur sebagai anak-anak Tuhan karena kami memiliki pengharapan yang pasti bahwa Engkau setia memegang kami melewati masa-masa kehilangan kami. Bahkan Engkau setia memegang saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami yang telah pergi mendahului kami. Dan itulah yang membuat kami senantiasa bisa menatap hari esok dengan penuh pengharapan karena kami adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pengharapan yang begitu indah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga untuk hamba-Mu Pak Andreas yang sudah menemani obrolan kami pada saat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, dan Tuhan terus juga memberkati SCT Amanat Agung tempat Pak Andreas melayani, mengajar, untuk kemudian menghasilkan orang-orang yang mencintai Tuhan, yang mencintai gereja, yang siap dipakai oleh Tuhan untuk melayani banyak orang-orang yang ada di dalam dunia ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Andreas. Sama-sama Pak Luki. Terima kasih juga. Ya.